Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum pertemuan kita mulai, ini adalah salah satu aksi nyata yang coba saya lakukan, merupakan bentuk bagaimana kita berbagi pemahaman tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, sebelum kita berdoa dulu, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pertemuan kita pada malam hari ini, bagaimana kita berbagi pemahaman tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah. Baik, saya mengajak untuk menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita rencanakan pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa ini saya akan bawakan ke dalam agama Islam. Bagi agama lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita, ini akan saya putarkan sebuah video sebagai pemantik untuk bahan diskusi kita pada malam hari ini. Nanti didengarkan, mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya. Ini saya ambil dari YouTube ya. Dari YouTube, silahkan kita saksikan bersama, kita jadikan sebagai pemantik, sehingga nanti apa yang saya sajikan bisa dipahami dan kita bisa jadikan bahan diskusi. Tunggu ya, saya putarkan videonya. Baik, saya coba memutarkan satu video tentang bahan renungan untuk malam ini, dan bisa kita jadikan satu bahan diskusi buat kita semua. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran ya Pak. Tunggu, saya kasih besar suaranya dulu. Ya. Video yang kedua, daerah dan daerah lain ada perbedaan geografis yang mungkin saja penerapan kurikulum baru harus mampu menyerap apa yang terjadi di daerah. Kalau sudah demikian, kemungkinan suatu saat kalau ada perubahan kurikulum, setidak-tidaknya harus mampu beradaptasi dengan daerah di mana siswa itu berada. Jika sudah demikian, apakah akan ada perbedaan kualitas? Mungkin saja, karena antara satu siswa dengan siswa lain memiliki keterampilan atau bakat yang berbeda, tidak bisa dihantam rata.
Bahkan ada yang mengistilahkan tidak mungkin mengajari ikan naik pohon, tidak mungkin mengajari yang tidak bisa dilakukan oleh siswa. Semuanya butuh proses, tidak bisa bim salah bim langsung siswa terampil. Apakah itu sebabnya akhirnya akan ada perubahan kurikulum? Oke, cukup 2 video untuk mengantarkan kita berdiskusi pada malam hari ini tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, ini saya akan sajikan sebuah materi, mungkin bisa kita jadikan bahan renungan buat kita semua, sehingga nanti pemahaman kita kenapa kurikulum harus berubah itu bisa kita pahami. Bisa kelihatan materinya? Bisa? Bisa Bapak. Bisa Iya, oke. Bisa Coba, Pak. Oh apa, bisa. apa bunyi di layar ini? Apa? Coba dibaca dulu satu orang siswa. Aksi nyata kurikulum dalam pendidikan. Oke. Makna aksi kurikulum nyata. dalam pendidikan. Ya, aksi nyata makna kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan. Nah, sekarang kita akan mencoba menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Tadi di video yang kedua, video pertama dan kedua itu sama-sama menyoroti kenapa kalau ganti menteri itu ganti kurikulum. Apa perlu? Karena katanya pendidikan di Indonesia ini jalan di tempat. Nah, sekarang kita lihat beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi mungkin paradigma kita selama ini seperti itu, bahwa ketika ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sekarang kita coba mengubah pemahaman kita tentang paradigma itu. Baik, di sini di platform Merdeka Mengajar itu ketika kita mempelajari kurikulum Merdeka itu terbagi 2 modul. Modul pertama itu makna kurikulum dalam pendidikan, dan modul kedua itu adalah pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian mudah-mudahan modul 1 dan 2 bisa kita selesaikan tidak terlalu lama. Kita ambil inti-inti sarinya saja. Yang pertama itu kita mulai dari modul yang pertama, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu kurikulum. Nah, kita perlu ketahui, jadi tentang kurikulum ini ada 3 sajian materi. Yang pertama itu apa itu kurikulum sendiri, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, pertama kita mulai apa itu kurikulum. Nah, secara universal sebenarnya kurikulum itu belum ada pengertian yang mengikat. Nah, ini kita ketahui bahwa kurikulum itu sebenarnya adalah kita pahami sebagai jantung pendidikan. Cuman yang perlu kita tahu bahwa di dalam kurikulum itu ada 4 komponen yang paling besar. Yang pertama adalah di dalam kurikulum itu ada tujuan, kemudian ada konten, kemudian ada metode, dan ada evaluasi. Nah, kita ketahui bahwa kita mungkin satu pemahaman bahwa kemerdekaan murid dalam belajar itu adalah jantung bagaimana kita mengembangkan kurikulum itu dari segi kurikulumnya. Kemudian apa peran dan fungsi kurikulum itu sendiri? Nah, sebenarnya kurikulum itu adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di sini kita ketahui bahwa kurikulum nasional itu sebagai pedoman dalam acuan pembelajaran. Nah, fungsi kurikulum itu sebenarnya banyak manfaatnya bagi guru, yaitu guru dapat memandu, jadi guru dengan kurikulum itu, guru dapat dipandu dalam proses belajar murid. Kemudian, peran dan fungsi kurikulum itu dapat kita optimalisasi di dalam kerangka. Jadi kenapa kita harus
mengetahui bahwa peran dan fungsi kurikulum itu, yang pertama adalah kita optimalisasi dalam kerangka untuk mewariskan nilai budaya dan masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, kurikulum juga ini dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Kemudian sebenarnya para pengamat mengatakan bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, di sini terlihat bahwa transformasi pembelajaran dan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Jadi sekarang ini kita kurikulum merdeka ini kita tidak mengajarkan lagi berapa banyak materi yang diselesaikan, tetapi kita akan mengajarkan materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Kemudian kita masuk yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Nah, pentingnya perubahan kurikulum itu untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Jadi kurikulum diubah itu adalah sebenarnya bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Nah, kita satuan pendidikan yang ada sekarang ini dituntut menyiapkan kurikulum untuk membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan karena isu kekinian. Nah, salah satu isu kekiniannya itu adalah adanya perubahan iklim global, yang kedua adalah kemajuan teknologi digital, dan yang ketiga adalah industri multinasional. Kemudian dikatakan tadi bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kurikulum ini sebenarnya bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan adalah bagaimana kita menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi biasanya siswa sekalian, mungkin ada yang hadir pada malam hari ini, kenapa kita selalu menerapkan keyakinan kelas? Karena kita tidak menggunakan peraturan lagi, karena kita menghindari semacam hukuman bagi siswa, baik itu hukuman fisik dan hukuman-hukuman yang bisa merugikan siswa itu sendiri. Jadi itu adalah makna pendidikan, maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, dalam konteks satuan pendidikan yang beragam, nah kita mungkin banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Nah, dengan demikian kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasikan oleh satuan pendidikan. Jadi pemerintah mengeluarkan kurikulum secara nasional, tapi satuan pendidikan ini adalah di mana kita mengajar, itu harus diadaptasi sehingga melihat kondisi adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita juga merupakan salah satu mengapa kurikulum nasional perlu diadaptasi. Nah, yang menjadi dasar kenapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi, bentuknya harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah. Nah, biasa di sekolah kita kenal dengan KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang kurikulum itu sendiri. Nah, bagaimana kurikulum itu dalam pembelajaran?
Nah, pembelajaran versi kurikulum merdeka itu sebenarnya di modul 2 ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, serta struktur dengan paradigma baru. Nah, sekarang kita lihat prinsip umum pembelajaran. Prinsip dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Jadi di sini 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah kita ingin mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Sebenarnya kita punya harapan ya dari ini. Harapan kita adalah perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Nah, biasa ini kita gunakan asesmen diagnostik. Nah, kemudian kadang di dalam kelas itu kan kita mendapatkan beraneka macam karakter dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, biasanya mengetahui itu kita menggunakan asesmen diagnostik. Kemudian 5 prinsip yang lain yaitu bagaimana kita membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang 3, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Nah, di sini ketika membangun kapasitas murid belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pola pikir tumbuh atau biasa disebut dengan growth mindset, yaitu pola pikir yang memandang keberhasilan atau kesuksesan sebagai hasil dari usaha, dedikasi, dan ketekunan yang berkelanjutan. Nah, murid bisa mengetahui apa yang dipelajari, memperoleh tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya sendiri. Kemudian yang ketiga tadi adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Nah, ini terjadi kita ingin jadikan keseimbangan antara kognitif dan sosialnya. Sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Jadi bukan cuma kognitif yang kita kembangkan, tetapi kita mengembangkan karakter murid. Kemudian yang keempat, kita menyesuaikan konteks kehidupan murid. Nah, di sini dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kita harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid itu berada. Kemudian mengarah pada masa depan yang berkelanjutan sehingga guru membantu murid menemukan pemahaman berharga dan relevan bagi dirinya saat ini. Oke, cuma itu saja ya. Demikian materinya singkat. Semoga ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang kenapa kurikulum itu perlu berubah. Bisa mau menanggapi tentang kurikulum? Kan sudah menonton juga videonya tadi itu. Ayo. Ya, silakan Ibu Sarita nih, angkat tangan nih. Silakan Ibu Sarita memberi masukan. Silakan Ibu Sarita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, maaf Pak, tadi saya terlambat masuk, sehingga saya tadi tidak bisa mengikuti dari awal. Tapi di sini mungkin saya bisa ada beberapa hal ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang kenapa sampai kurikulum ini perlu berubah, Pak. Jadi di sini saya dengar ada adaptasi kurikulum ya, Pak ya? Iya. Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak, tentang apa itu adaptasi kurikulum, kalau bisa disertai dengan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bukakan kembali slide saya tentang yang tadi ya. Tunggu saya buka dulu. Nah, ini mungkin Bu ya. Ini. Nah, ini kalau tidak salah ini yang Ibu dengar tadi bahwa kurikulum. Jadi ketika kita belajar di PMM itu memang di situ dikatakan bahwa salah satu tanggapan bahwa kurikulum yang baik itu apabila sesuai dengan zamannya. Nah, seperti kurikulum bersifat dinamis ini kan terus dikembangkan atau diadaptasi. Maksudnya diadaptasi di sini kan
menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana anak-anak bisa mencapai kompetensinya sesuai dengan kebutuhan mereka dan masa depannya. Nah, itu dia. Begitu mungkin sedikit Ibu Sarita. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oke, jadi demikian. Kalau misalnya ada teman yang mau nambahkan, boleh, silakan. Kita ini tukar pikiran. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin kita ini diskusi Bapak Ibu ya. Saya selamat bergabung Pak. Ya Pak. Pak Supriya, kepala sekolah. Pak boleh? Ya silakan Ibu. Pak Sudar, boleh saya tambahkan sedikit? Ya boleh, silakan Bu, tambahkan. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat malam untuk anak-anakku yang sangat luar biasa malam ini ya. Oke, saya tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, yaitu bagaimana kita menghamba pada anak Pak ya. Kalau saya memaknai kata menghamba pada anak ini, yaitu merupakan sebagai rasa penghargaan kita ya, rasa penghargaan guru terhadap anak-anak kita. Jadi sebagai manusia yang memiliki kodrat dan bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Jadi saya menganggap bahwa kata menghamba pada anak ini bukan berarti kita yang seperti Bapak katakan tadi, tetapi itu adalah bagaimana kita memberikan rasa penghargaan kita kepada anak-anak kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarita sudah memberikan sedikit masukan tentang memang ada beberapa orang yang mengkritik karena lagunya itu menghamba kepada siswa. Nah, itu kata menghamba katanya hanya untuk Maha Pencipta, tapi sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan bahwa memang kita ini bukan menghamba kayak ratu, raja dan sebagainya. Tidak, bagaimana kita mengartikan bahwa siswa itu adalah bagaimana kita bisa menuntun dengan sebaik-baiknya. Kemudian mahasiswa ada masukan mungkin tentang perubahan kurikulum materi yang saya sudah sajikan. Nanti tinggal Ibu dengarkan materinya. Nanti tinggal Ibu mengisi link format, memberikan tanggapan atau refleksi. Jadi semua materi yang saya sampaikan tadi akan saya simpan di YouTube. Nah, silahkan simpan di channel YouTube karena saya rekam tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang baru masuk, mohon maaf kita karena sudah. Pak Sudar, tapi izin keluar Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih banyak Bu Sarita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anakku sayang, anak-anakku soleh soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mem. Iya. Waalaikumsalam, Mem. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Selamat belajar. Ya, Mem. Ya, Mem. Ya, Mem. Mem. Oke, begitu saja untuk malam ini. Kita cukupkan. Saya pamit kepada teman-teman semua mahasiswa yang sempat hadir masuk PPG. Ibu Muspira ya sempat hadir. Kemudian ada beberapa mahasiswa UT yang sudah hadir, Ibu Belahan. Mudah-mudahan malam ini apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, sehingga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.